Di Darun Najah ini anak-anak dididik dan dikader untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang tafakuh fiddin, yang ulama, yang zu'ama dan agniya. Artinya dia memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, punya jiwa-jiwa kepemimpinan dan karakter yang baik, dan juga punya jiwa kemandirian dan entrepreneurship dalam kehidupannya. Jadi, di sini kita diajarkan untuk hidup mandiri dan bergaul bersama kawan-kawan yang berasal dari berbagai macam daerah. Dan tidak hanya itu, di sini juga kita diajarkan untuk hidup disiplin dengan cara mematuhi peraturan-peraturan dan dinamika yang ada di pesantren ini. Allahu Akbar. Dimulai dari bangun tidur. Dari jam 3 kita sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan witir bersama di masjid. Kemudian dilanjut dengan mengaji sampai menunggu waktu subuh tiba. Setelah masuk waktu subuh, kita langsung sholat berjamaah, dan setelah sholat kita langsung kembali ke asrama, kemudian mengaji bersama kakak pembimbing di kamar atau biasa kita sebut sebagai al-ahmudabir. Setelah mengaji, kegiatan selanjutnya adalah pembekalan kosakata atau mufrodat. Nah, setelah itu ada kegiatan pilihan di mana ada santri yang menyuci, ada yang olahraga, dan ada juga santri yang menghafal Al-Quran. Nah, bagi santri yang berminat untuk menghafal Al-Quran, bisa bergabung di lembaga tahfiz Al-Quran Nurul Ilmi atau biasa kita sebut sebagai LTQN. Setelah itu, bel pun berbunyi pada pukul 6:20, bertanda untuk kita mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat sekolah, tepat jam 6:20, kita diwajibkan untuk berkumpul di depan asrama untuk berdoa bersama, meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu di jalan Allah Lillahi ta'ala. Setelah selesai membaca doa, kita langsung berangkat ke matam atau dapur untuk sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, kita berangkat ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 7 sampai pukul 12. Maka di pesantren ini anak-anak dididik dan dikader dengan sangat ketat dengan pola pendidikan totalitas 24 jam, sehingga apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan oleh anak santri itu benar-benar menjadi pendidikan di dalam jiwa-jiwa mereka. Nah, pada jam 12 ini bel pun berbunyi dan kita pun beramai-ramai ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur bersama. Setelah sholat zuhur, dilanjutkan dengan makan siang. Nah, setelah makan, kita kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar di siang hari, atau bisa kita sebut sebagai darsul masa. Nah, biasanya darsul masa ini dimulai dari jam 1 sampai jam 2:30. Setelah masuk waktu asar, kita pun sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca al-masurat dan asmaul husna. Kegiatan selanjutnya itu mengikuti ekstrakurikuler, di mana di Nurul Ilmi ini menyediakan banyak sekali ekstrakurikuler dari bidang olahraga, dari bidang kesenian, bahkan dari bidang kepramukaan.
Jam 5 tepat lonceng pun berbunyi, bertanda bahwa waktu eskul sudah selesai dan kita harus mandi. Setelah itu kita berangkat ke masjid dan mengaji bersama-sama sampai tiba waktu maghrib. Setelah datang waktu maghrib, kita pun melaksanakan sholat berjamaah di masjid, lalu dilanjutkan dengan halakoh mengaji, yang mana halakoh ini dibimbing oleh para ustadz. Oleh karena itu, di pesantren inilah tempat yang paling ideal untuk membentuk karakter yang ideal bagi anak-anak santri. Karena di pesantren ini, anak-anak santri dibentuk karakternya melalui proses pendidikan dan pembinaan 24 jam. Dari pagi ketemu pagi kembali. Dan mereka ini terjaga dari lingkungan-lingkungan di luar sana. Setelah halakoh selesai, kita pun makan malam, kemudian dilanjut dengan sholat isya berjamaah di kamar. Sholat isya berjamaah di kamar ini berguna untuk melatih diri kita untuk menjadi seorang imam. Setelah sholat isya, kita melanjutkan kegiatan malam kita dengan belajar malam bersama wali kelas. Selain belajar malam, ada juga kegiatan lain, yaitu adalah muhadharah atau latihan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kegiatan malam dimulai dari pukul 8 sampai pukul 9.30. Dilanjutkan dengan sholat hajat, kemudian doa bersama, lalu kembali ke asramanya masing-masing untuk tidur. Untuk santri yang mendapatkan tugas piket malam itu tidak boleh tidur. Mereka harus berjaga di pos-pos yang sudah ditentukan. Berjaga dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi, kemudian membangunkan pengurus asrama untuk melaksanakan sholat tahajud dan witir bersama.